Oke cuy, selamat datang di channel aku Julian Spare. Oke, terima kasih kalian telah klik video ini, dan buat kalian yang baru bergabung dan melihat channel ini, aku ucapkan selamat datang dan terima kasih. Oke, pada kesempatan malam hari ini aku bakalan membawakan sebuah cerita horor cuy. Apakah kalian pernah berpikir cuy bahwa pembunuhan di luar negeri itu jauh lebih menarik ketimbang di Indonesia? Tapi jangan salah, di Indonesia ini ada kasus pembunuhan berantai dan bahkan dia rela memutilasi korbannya dan kemudian jasadnya ini dimasukkan ke dalam kolam untuk menjadi makan ikan. Dan ini sih bener-bener gila banget cuy. Tanpa basa-basi langsung saja kita ke ceritanya. Let's go. Oke cuy, jadi Ferry Idam Heniansah atau dikenal dengan nama Rian alias Rian Jombang ini lahir pada 1 Februari tahun 1978, dimana Rian ini adalah seorang pelaku pembunuhan berantai yang ada di Jakarta dan di Jombang. Kasusnya ini mulai terungkap ketika polisi menemukan mayat yang sudah termutilasi di dalam sebuah tas yang berada di Jakarta. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata Rianlah pelaku dari kasus pembunuhan tersebut. Rian ini adalah bungsu dari dua bersaudara dan kakaknya Rian yang bernama Mulyo Wasis yang berusia 44 tahun. Dia adalah saudara satu ibu tapi beda ayah. Jadi si ibunya Rian ini pernah menikah 2 kali dan di masing-masing pernikahannya itu melahirkan 1 orang anak. Sejak kecil Rian ini sering berpisah bersama orang tuanya dan bahkan Rian ini tinggal di dalam sebuah pesantren. Ayahnya Rian bernama Ahmad Maskur. Dia adalah seorang pensiunan satpam dari sebuah pabrik gula dan ibunya yang bernama Kasiatun. Perilaku Rian ini mulai berubah ketika Rian duduk di bangku SMP dan bahkan dia sering banget menekuni kegiatan perempuan cuy, kayak menari, berdandan, dan bahkan mayoritas teman-temannya Rian ini adalah seorang perempuan semua cuy. Tapi dengan demikian si Rian ini dikenal sebagai orang yang sangatlah cerdas, cekatan, dan pandai bergaul. Menurut pengakuan kakaknya cuy, tingkah laku Rian ini berubah ketika Rian hendak pergi bertamasya dari pantai selatan yang berada di Jawa Timur bersama teman-teman sekolahnya. Dan Rian ini bercerita kepada kakaknya seusai pulang dari pantai kalau dia menemukan sebuah boneka kencana dari kayu cendana dan katanya boneka itu adalah pemberian dari Ratu Laut Kidul. Dan Rian juga mengaku kalau Rian ini mendapatkan bisikan dari sang ratu untuk dijadikan menantu, tapi sayangnya Rian ini menolak. Nah dari situlah menurut kakaknya tingkah laku Rian ini udah mulai berubah cuy. Jadi dia suka dengan yang namanya kegiatan-kegiatan perempuan. Dan yang lebih parahnya lagi cuy, ketika Rian marah, Rian ini selalu menghancurkan benda-benda ataupun barang-barang yang berada di rumahnya. Nah setelah Rian beranjak ke SMA, Rian ini sempat menjadi siswa di sekolahan favorit yang berada di SMA Negeri 1 Jombang. Namun di sana sifat Rian ini sangatlah labil cuy. Dia hanya bertahan 1 bulan dan kemudian dia pindah ke SMA Kabuh dan bertahan hanya 1 semester. Dari SMA Kabuh Rian ini pindah ke SMA Negeri 3 dan di sana Rian juga hanya bertahan 1 bulan cuy, dan hingga pada akhirnya Rian ini memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Nah setelah kehidupan Rian di Jakarta, Rian ini merasa kehidupannya itu lebih diterima oleh lingkungan dan bahkan teman-teman ataupun orang lain. Bahkan di ibu kota Rian ini sering kerap berpindah-pindah tempat tinggal dan bahkan ia juga pernah tinggal di sebuah kamar kos ataupun apartemen dengan harga sewa yang cukup lumayan tinggi cuy. Dan bahkan tidak tanggung-tanggung, harga sewa dari kos-kosan Rian itu adalah 2,6 juta per bulannya. Jadi cuy, kasusnya Rian ini mulai terungkap oleh polisi ketika polisi menemukan 7 potongan tubuh manusia di dalam sebuah tas besar dan sebuah kantong plastik yang berada di dekat kebun binatang Ragunan yang berada di Jakarta, tepatnya pada Sabtu pagi pada tanggal 12 Juli tahun 2008. Korban tersebut diidentifikasi atas nama Heri Santoso yang berusia 40 tahun. Dia adalah seorang manajer penjualan dari perusahaan swasta yang berada di Jakarta. Heri ini dibunuh dan dimutilasi oleh Rian di sebuah apartemen di Jalan Margonda yang berada di Depok. Menurut pengakuan Rian, si Heri ini dibunuh karena Rian ini tersinggung. Heri ini sempat menawarkan sejumlah uang kepada pacarnya si Rian yang bernama Sinoval. Jadi si Rian ini adalah seorang LGBT. Karena Rian merasa kesal dengan tawaran tersebut, kemudian Rian ini menyusun rencana bersama pacarnya dan memutuskan untuk membunuh si Heri Santoso. Nah setelah si Heri Santoso ini dibunuh, Rian ini menggunakan kartu ATM milik Heri Santoso dan kartu kreditnya untuk
untuk berfoya-foya. Jadi cuy, menurut pengakuan Rian, korban yang pertama kali dibunuh oleh Rian ini bernama Guru Setio Pramono alias Guntur yang berusia 27 tahun. Guntur ini dibunuh pada bulan Juli 2007 di rumah orang tuanya Rian yang berada di Jombang. Rian membunuh Guntur ini dengan cara memukul kepala Rian dengan menggunakan benda keras, dan kemudian jasadnya Guntur ini digulung dengan menggunakan kasur kemudian dibakar, dan sisa-sisa dari tubuh si Guntur ini kemudian dimasukkan ke dalam kolam ikan untuk dijadikan makan ikan cuy. Gila nggak sih cuy? Ini kayaknya Rian ini benar-benar stres cuy. Nah, jadi setelah media ramai membicarakan tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Rian, banyak masyarakat yang melaporkan kerabatnya ini yang hilang setelah sebelumnya diketahui sering bersama si Rian. Dan kemudian si polisi ini melakukan olah TKP ke rumah orang tuanya Rian, dan ternyata benar cuy. Polisi ini akhirnya berhasil membongkar bekas kolam ikan yang dijadikan oleh Rian untuk mengubur para jasad-jasad tersebut. Polisi ini menemukan 4 tubuh potongan manusia dan sebagian sudah menjadi kerangka, dan bahkan Rian ini mengaku juga telah menguburkan 6 korban lainnya di halaman rumah belakang orang tuanya Rian. Jadi sehingga total yang dibunuh oleh Rian ini ada 11 orang cuy. Oke cuy, di dalam rekonstruksi, Rian ini mengaku membunuh para korbannya ini dengan memukul kepala korban dengan menggunakan sebatang linggis. Jadi motif yang dilakukan oleh Rian ini karena faktor ekonomi. Jadi para korban ini diajak ke rumah orang tuanya Rian, dan kemudian kepalanya dipukul, lalu Rian merampas barang-barang berharga milik sang korban. Jadi aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Rian ini dari tahun 2006 sampai tahun 2008. Gila, udah 2 tahun baru terungkap. Nah, hal ini berbeda dengan motif pembunuhan yang dilakukan oleh Heri Santoso, di mana Rian ini mengaku bahwa Rian ini cemburu dengan Heri Santoso karena Heri Santoso ini menawarkan sejumlah uang kepada pasangannya untuk melakukan hubungan terlarang. Nah, dari situlah Rian ini kayak kesel sama si Heri, lalu kemudian dia bersekongkol dengan pacarnya dan membunuh si Heri Santoso, lalu memotong-motong tubuhnya menjadi 7 bagian. Oke, jadi sampai saat ini korban yang diketahui yang berhasil dibunuh oleh Rian ini ada totalnya 11 orang. Oke, inilah daftar korban yang telah dibunuh oleh si Rian. Yang pertama adalah Heri Santoso yang berusia 40 tahun, Vincent Yudi Priyono yang berusia 31 tahun, Ariel Somba yang berusia 34 tahun, Grady Glenn Adam Tumbuan, finalis MTV Vijihan 2007, Guru Setio Pramono alias Guntur yang berusia 27 tahun, kemudian Agustinus Fitri Setiawan yang berusia 28 tahun, Nanik Hidayati yang berusia 31 tahun, Sylvia Ramadhani Putri umur 3 tahun anak dari Nanik Hidayati, dan kemudian Muhammad Askori yang berusia 29 tahun, dan Zainal Abidin yang berusia 21 tahun, lalu Muhammad Asrori alias Aldo yang berusia 11 tahun. Dan itulah daftar orang yang berhasil dibunuh oleh Rian selama kurang lebih 2 tahun. Jadi atas kasusnya tersebut, Rian ini dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 6 April 2009. Oke cuy, itulah kasus pembunuhan berantai yang ada di Indonesia, yang menurut aku ini adalah pembunuhan yang paling sadis, yang paling mengerikan karena dia tega memutilasi para korbannya, dan ada juga yang sebagian dijadikan makan ikan cuy. Ini sih bener-bener gila orang-orang stres ini cuy. Oke cuy, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan share ke sosial media kalian. Kalau kalian pengen aku bikin next video apa selanjutnya, kalian bisa kirim request komentar di bawah. Nanti aku bakalan bikin video-video yang menarik buat kalian lagi. Oke, see you.